Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Hikmah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, ibadat demi ibadat yang diperintahkan Allah SWT dalam agama kita, agama Islam, sedang kita jalani sesuai dengan kemampuan kita. Selalu kita berharap, pertama, amal ibadah kita diterima Allah SWT. Kedua, diberi kekuatan terus istiqomah melaksanakan ketaatan itu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya, sore-sore ini kita bincang-bincang masih berkaitan dengan nuzul Quran kalau begitu ya, karena ini tidak lepas peristiwa penting di bulan Ramadan itu, antara lain adalah turunnya kitab suci Al-Quran. Sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Katsir mengatakan pertama turun Al-Quran sama dengan pertama anugerah terbesar bagi umat manusia. Sesuai dengan fungsi Al-Quran itu sendiri. Jadi saat awal turun Al-Quran, saat itulah awal Allah menyempurnakan agama Islam kita ini. Walaupun dalam sejarahnya Al-Quran diturunkan ke Rasulullah itu bertahap. Ada yang mencatat angka 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Penulis kitab Tarikhut Tashri' itu mengatakan persis 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari hari pertama turun ayat pertama dan hari terakhir turun ayat terakhir. Lalu dikenal dalam kajian kita, awal turun itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Walaupun menjadi pertanyaan kita, Lailatul Qadar itu kata Rasulullah kan adanya di akhir Ramadan. Tapi Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah Islam, mengatakan turun pertama Quran bukan di akhir Ramadan, adanya di 17 Ramadan. 17 Ramadan diisyaratkan oleh Al-Quran juga bahwa turun Al-Quran itu yaumal taqal jam'an, kata Quran, yaitu harinya itu bersamaan atau bertepatan, bersesuaian dengan hari bertemunya dua pasukan. Maksudnya pasukan Rasul dan pasukan Abu Jahal di perang Badar, dan itu dalam sejarah sangat jelas. Peristiwanya itu tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu ahli sejarah antara Ibnu Ishaq mengatakan ayat pertama turun berdasarkan isyarat Al-Quran adalah turunnya adalah 17 Ramadan. Awal turun surat Iqra. Kemudian para ulama tafsir lain mengatakan sesungguhnya memang itu ayat pertama yang turun ke Rasulullah. Tapi Quran secara keseluruhan itu sudah utuh sejak awal. Ada di Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, lengkap sejak awal. Karena itu kalam Allah yang azali sejak awal sudah ada pada diri Allah, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad itu yang pertama pada malam nuzul Quran. Secara keseluruhan juga
Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Diisyaratkan juga oleh surat Ad-Dukhan. Lailatul Mubarakah, malam penuh berkah itu. Jadi turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, satu tempat nama Baitul Izzah, seluruh Al-Quran. Sudah utuh, tapi turun ke Rasulullah berangsur. Nah, yang malam pertama turun adalah 5 ayat pertama surat Iqra kepada Rasulullah pada saat itu juga. Saya membaca komentar dari beberapa ahli tafsir. Apa hikmah itu Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, sekaligus utuh, lalu turun ke Rasulullah berangsur sesuai dengan kepentingannya dalam tempo 22 tahun lebih tadi. Kenapa tidak langsung dari Lauhul Mahfuz saja dibawa malaikat Jibril langsung ke Rasulullah? Kok keseluruhannya Allah turunkan lebih dulu ke langit dunia, Baitul Izzah? Maka ulama tafsir mengatakan itu hikmahnya adalah Lauhul Mahfuz itu alam lahu, alam ketuhanan. Sementara dunia adalah alam kemanusiaan. Maka langit dunia, Baitul Izzah itu adalah peralihan kondisi ketuhanan kepada kondisi kemanusiaan. Maka Baitul Izzah itu ada di langit dunia. Nah, dari tempat yang memiliki sifat peralihan dari alam lahut, alam ketuhanan ke alam keduniaan, diletakkan di situ semua Al-Quran, maka selanjutnya turunnya itu akan lebih mudah, ya, sampai ke Nabi Muhammad ketika diturunkan oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah. Tidak langsung dari Lauhul Mahfuz karena alamnya berbeda. Alam ketuhanan dengan alam kemanusiaan. Nah, pertengahannya, peralihannya ada di Baitul Izzah, langit pertama. Nah, itu adalah ada teori seperti itu. Maka turun sekaligus ke Baitul Izzah, turun berangsur dari Baitul Izzah ke Rasulullah yang ada di alam dunia. Lalu yang turun pertama, sepakat semua para ulama adalah surat Iqra, yaitu ayat 1 sampai 5. Walaupun para ulama masih merinci lagi. Ada yang mengatakan sebelum turun surat itu Nabi Muhammad sudah jadi nabi melalui wahyu mimpi. Maka kalau Bapak buka surah hadis Bukhari, Rasulullah bercerita sebelum turun ayat Quran kepada beliau, itu beliau sudah mengalami mimpi-mimpi benar. Nah, sebagian ulama mengatakan mimpi benar itu sudah menunjukkan bahwa Rasul Nabi itu. Tapi belum turun dalam bentuk firman Allah. Nah, maka ada teori mengatakan sebelum Iqra turun, Nabi Muhammad sudah jadi Nabi. Dengan menerima wahyu melalui mimpi yang benar. Jadi kalau baca kitab Bukhari dalam bab wahyu itu ketemu beberapa riwayat. Jadi saya ini menerima wahyu melalui mimpi dari Allah SWT. Itu ada. Tapi kemudian penegasan yang berupa firman Allah dengan turunnya surat Iqra, surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Jadi ada berteori sebelum turun sudah jadi nabi, penetapannya menjadi nabi dengan turunnya ayat itu. Ada lagi teori turun surat Iqra itu justru awal nabi. Awal kerasulan kan nabi lalu rasul. Turunnya surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Qum itu berdiri, kamu bangun, sampaikan pesan dari Allah. Nah, termasuk qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Itu Rasul bangkit. Jadi bangkit jadi Rasul, turunnya surat Muddatsir. Diangkat dari Nabi, turunnya surat Iqra.
Ini ada teori para ulama tentang proses pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Jadi ketika Iqra, Nabi Muhammad baru jadi nabi, belum jadi rasul. Ketika diperintahkan menyampaikan adanya surat Al-Mudaththir, ketika itu belum jadi rasul. Jadi lengkaplah nabi dan rasul. Ada yang berteori nabi itu untuk pribadi, tapi rasul itu untuk disampaikan ke umatnya. Maka dalam kajian kita itu ada para nabi bukan rasul. Tapi kalau rasul pasti nabi. Nabi Muhammad jadi nabi lalu jadi rasul. Nah prosesnya ada yang berteori Iqra itu penegasan beliau menjadi nabi, surat Al-Mudaththir perangkatan menjadi rasul. Jaraknya tidak jauh dari turunnya Iqra ke turunnya surat Al-Mudaththir. Nah itu tentang proses pengangkatan Nabi Muhammad dan turunnya ayat Quran. Nah, mempelajari dua fenomena ini, dua problem ini adalah menarik nih, dari surat Al-Alaq ke surat Al-Mudaththir. Ya, kenapa? Karena nanti akan ketemu surat Al-Fatihah. Nah, mungkin Bapak saya sering ditanya juga, kenapa Quran itu yang paling depannya Al-Fatihah bukan surat Iqra? Kan Iqra yang pertama itu semua orang tahu itu. Kenapa di Quran bukan Iqra yang di depan, tapi Al-Fatihah? Maka jawabannya ada, pertama karena Iqra belum turun semuanya, baru turun 5 ayat, yang lainnya belum, belakangan. Sementara Al-Fatihah turunnya utuh, satu surat lengkap dari Allah, dan langsung diturunkan sekaligus disuruh dipakai dalam sholat. Nah dari sini ketemu lagi sejarah sholat. Ya Rasulullah mulai kapan sholat? Dalam sejarah hanya diungkapkan ketika di Jabal Nur menerima surat Iqra, beliau itu bukan sholat. Disebutnya dalam hadis tahannuts. Tahannuts itu hanya upaya beliau beribadah kepada Allah sesuai dengan firasat beliau sendiri. Ada yang mengatakan mengikuti cara-cara Nabi terdahulu, belum berupa sholat. Maka di hadis dikatakan Rasul ke Jabal Nur, naik ke Jabal Nur, kemudian sering menyendiri di dalam gua Sur namanya, gua Hira namanya. Itu beliau bertahannuts, istilah hadisnya bertahannuts, tidak disebut sholat. Nah kalau gitu mulai kapan sholat? Nah kita baca aja ayat tadi. Setelah surat Iqra turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Qum fa'anzir, bangun kamu, bangkit kamu, beri peringatan umatmu itu. Kemudian wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu harus dimaha agungkan. Nah, keluarlah kata-kata Allahu Akbar, wa rabbaka fakabbir. Jadi itu ayat perintah bertakbir. Takbir itu ada di sholat. Bahkan sholat paling awal itu diamari takbir. Saya masih ingat guru saya dulu, guru agama waktu SMP. Ditulis di papan, wa rabbaka fakabbir. Itu termasuk ayat-ayat pertama yang turun dari Allah kepada Muhammad. Allah menyuruh takbir. Ternyata tulisannya unik, wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Kalau rob dua kata nih, rabbaka fakabbir. Kalau kita tulis Pak, dimulai dengan ro. Rabbaka fakabbir diakhiri ro lagi. Jadi ini simetris. Rabbaka fakabbir. Ro. Keduanya ba. Kedua terakhir ba juga. Dan ditasdid dua-duanya. Rabbaka fakabbir. Ba. Jadi ro ba. Tasdid ya. Ini simetris. Wa rabbaka, lalu ada ka. Di sini ka, di sini ada ka lagi. Kabir ka lagi. Wa rabbaka fakabbir, fa di tengah-tengah. Tengah-tengahnya fa, ujungnya ro sama ro, setelah ro ba, kemudian ba, lalu ba kap lagi, ya. Wa rabbaka fakabbir. Jadi bentuknya simetris. Nah, jadi saya kata guru saya, ini luar biasa ini.
Tulisan Rabbaka Fakabbir itu adalah menunjukkan bahwa kemahaguan Allah. Dari mulai cara tulis saja, huruf-huruf saja sudah menunjukkan keistimewaan Rabbaka Fakabbir. Tapi isinya disuruh takbir. Nah, disinilah mulai takbir mana ini yang disuruh ini. Maka ada teori mengatakan takbir sholat. Jadi Nabi Muhammad itu pertama turun Iqra, kedua turun ini langsung diperintahkan sholat. Dan ini diperkuat oleh kalimat berikutnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bajumu, pakaianmu harus disucikan. Jadi orang sholat harus suci. Nah ini toharoh namanya ini. Maka dalil-dalil toharoh itu di kitab fikih itu mengutip ayat ini. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu, badanmu, tempatmu mesti suci. Apa itu? Sholat. Jadi dari awal Rasul sudah sholat. Lalu sholatnya gimana? Nah maka Allah turunkanlah surat Al-Fatihah sebagai bacaan sholat. Jadi kalau dikait-kaitkan antara Iqra dan Al-Fatihah itu berdampingan itu. Dalam Al-Quran ya, surat Iqra dan surat Al-Fatihah berdampingan berturut-turut di awal-awal Rasul menjadi Nabi, lalu menjadi cara ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sekelumit tentang Iqra dan Al-Fatihah. Kembali ke Iqra-nya sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, dua ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dua ayat pertama dimulai dengan Iqra. Fi'il amar, perintah menunjukkan harus baca. Bacalah olehmu Muhammad Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi bisa terbayang oleh kita Nabi Muhammad itu pada awalnya mencari kebenaran. Kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang hubungan Tuhan dengan makhluk, dengan kita. Kalau kita berpikir, yang pertama pikirkan kita dulu. Saya ini manusia, ya sudah. Tapi kemudian manusia itu apa? Nah, akan berkembang. Jadi surat Iqra ayat 1 dan 2 mengajarkan Nabi Muhammad atau menginspirasikan, mewahyukan kepada Muhammad tentang hakikat dirinya dan Allah sang penciptanya. Ada pada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu khalaqal insana min 'alaq. Allah itu menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu adalah benih manusia, janin manusia yang nempel di rahim. Itu alaq. Maka alaq itu dalam bahasa Arab atau waliqa itu menempel. Jadi sesuatu yang nempel di dinding rahim. Jadi manusia diciptakan dari situ. Itu fisik manusia. Jadi sampai di situ Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad sebagai Tuhan sang pencipta semua makhluk, wabil khusus manusia. Karena manusia itu paling awal mengenal manusia dulu. Maka kita harus mengenal manusia sebagai makhluk dan mengenal Allah sebagai penciptanya. Itu pokok akidah dalam agama kita. Nah, itu ada di surat Al-Alaq 2 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Mengenal Allah, menciptakan alam, termasuk menciptakan jenis makhluk yang namanya manusia. Tapi baru fisik itu paham. Penciptaan badan, fisik, ini luar biasa nih kalau Bapak renungkan. Karena berikutnya diulang lagi kata-kata Iqra itu, diulang lagi. Tadi sudah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diulang lagi, Iqra lagi. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 3 ayat. Nah, Iqra pertama satu bagiannya itu 2 ayat. Iqra kedua 3 ayat. Iqra pertama Nabi Muhammad supaya mengenal Allah sebagai pencipta manusia. Iqra kedua supaya Nabi Muhammad mengenal Allah
Maha kuasa Allah, maha penyayang. Akram itu maha pemberi, maha pemurah. Dan dalam kepemurahan itu Allah menciptakan manusia bukan cuma fisik. Apa itu? Ilmu. Jadi rahasianya di situ ada ilmu, Pak. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allah itu mengajari dengan alat qalam. Qalam itu alat tulis. Alam bil qalam. Tapi hasil dari itu memperoleh ilmu manusia itu. Allah bil qalam. Allamal insana, yang telah mengajari manusia allama insana ma lam ya'lam, yang tadinya manusia tidak punya ilmu menjadi punya ilmu. Mohon maaf kalau saya salah ini. Saya dulu pernah kuliah sih, saya di Akademi Ilmu Komputer saya tahun 79. AIK Budi Luhur, yang kemudian jadi Budi Luhur di jalan Jalan Ciledug itu. Dulu itu kampusnya di Budi Utomo Banteng, dekat Mahkamah Agung, kesana sedikit, SMA 1, lalu ada kampus AIK dulu. Saya angkatan keberapa ya? Ketiga kalau tidak salah. Tapi kemudian pindah, ada kampus besar di sini, kampus Budi Luhur, jadi universitas. Tadinya Akademi Ilmu Komputer. Saya belajar sedikit lah, saya tidak jadi ahlinya. Belajar sedikit dalam pengantar ilmu komputer. Yaitu apa? Hardware dan software, itu istilah itu saya kenal. Jadi manusia itu hardware-nya itu ya fisik ini. Ada badan, ada tangan, ada kepala, ada daging, ada urat, ada darah, ada daging, ada urat saraf, itu semua hardware. Tapi kemudian jadi manusia kalau diisi ilmu, ada akal, sehingga bisa berbuat, bisa menganalisis, bisa menyimpulkan, bisa memprediksi, bisa menghitung. Itu ilmu, itu softwarenya manusia. Ternyata ada di surat Iqra itu. 2 ayat pertama bicara tentang hardware ciptaan Allah, hardware manusia, min alaq. Iqra yang kedua diikuti dengan lengkapnya 3 ayat tentang software manusia. Jadi manusia berharga karena ada hardware dan softwarenya. Ada fisik dan ada kecerdasan yang melekat pada fisik itu. Nah, Iqra menerangkan itu. Dan ke depan manusia itu berharga kalau dua-duanya itu baik. Ya, fisiknya baik, akal kecerdasannya baik, dilengkapi dengan ilmu yang memadai, jadilah manusia. Nabi Muhammad ternyata diturunin wahyu itu intinya. Dari 5 ayat pertama, 2 dan 3, 2 kali Iqra. Nah, para ulama tafsir ada lagi menganalisis. Apa hikmah diulang kata-kata Iqra? Kenapa tidak 1 kali saja Iqra-nya? Bacalah terus sampai 5 ayat. Ternyata Iqra diulang. Tikror kalimat Iqra. Ini ulama tafsir diuraikan lagi. Hikmahnya apa? Itu ada yang mengatakan Iqra pertama untuk pribadi beliau, Iqra kedua untuk disampaikan kepada umatnya juga. Maka pengulangan kalimat Iqra di situ. Itu antara lain teori yang disampaikan oleh para ulama. Nah, Bapak yang terhormat, kembali kepada 5 ayat pertama yang turun, ya, kepada Kanjeng Nabi. Dengan jelas sejak itu Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Kemudian dibekali pengetahuan sederhana, tapi itu landasan ilmu, yaitu tadi 5 ayat pertama itu untuk makrifat kepada Allah, mengenal Allah sebagai Sang Pencipta, bukan cuma menciptakan fisik, tapi memberikan potensi berpikir yang disebut dengan allamal insana ma lam ya'lam. Manusia yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu yang membuat bisa mengerti itu Allah itu. Manusia bisa mengerti itu Allah. Kalau Bapak renungan baik, luar biasa kemahakuasaan Allah. Manusia bisa berpikir. Bisanya berpikir itu kalau direnungkan baik oleh Bapak, Maha Kuasa Sang Penciptanya. Sebab banyak makhluk tidak bisa berpikir. Makhluk-makhluk jumud, makhluk-makhluk benda padat itu tidak bisa apa-apa.
Maka ada yang merumuskan tentang ruh itu bertingkat-tingkat. Bahasa Latinnya kalau tidak salah animae. Jadi manusia itu makhluk itu berbeda-beda. Ada makhluk beku itu jumun, benda padat, tidak ada. Yang kedua ada tumbuh-tumbuhan. Itu punya nyawa, punya ruh itu, tumbuh-tumbuhan hidup. Tapi tidak bisa bergerak. Nah, ada lagi yang hidup bisa bergerak. Hewan. Di atas itu ada lagi punya ruh, hidup, bergerak, berpikir, manusia. Jadi manusia. Jadi menghormat kalau Bapak renungin itu dari awal Iqra itu Allah sudah memberikan ilmu luar biasa ke Rasulullah, walaupun dalam kalimat ringkas dan sederhana, tapi terbuka cakrawala pengetahuan Kanjeng Nabi tentang Allah Sang Pencipta. Yang selama itu beliau belum mendapat wahyu. Baru feeling saja, feeling sebagai seorang manusia yang murni, hatinya bersih, selalu kelakuannya baik, tapi belum wahyu. Nabi Muhammad sejak sebelum jadi nabi tidak suka berbuat maksiat karena hati kecilnya maksiat itu tidak bagus, maksiat itu buruk. Bahkan ada dalam sejarah beliau ya, masih remaja, diajak teman-temannya, namanya remaja sih, main-main ke pasar gitu kan, ada pasar di Mekah itu rame itu. Namanya pasar Ukaz. Lalu ada pesta-pesta, ada itu. Barangkali kalau sekarang mirip dangdut kali ya, mirip dangdutan gitu ya, bukan dangdut, dangdutan, mirip gitu. Nabi Muhammad diajak sama teman-temannya itu. Namanya remaja kan bergaul begitu. Tapi firasat beliau sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, kebersihan hati. Bisa. Konon dibawa ke tempat yang ya nyerempet-nyerempet maksiat juga oleh teman-temannya itu. Beliau malah tidur. Orang lain menikmati apa namanya itu tayangan atau penampilan itu. Beliau tidur. Itu ada kisahnya begitu. Karena hatinya juga tidak berkenan. Nah itu masih murni hati saja. Tapi belum wahyu. Nah ketika Iqra terbuka, ya Allah, Nabi Muhammad mengerti inilah pokok-pokok kebenaran itu di sini. Nah, baru terbuka, tapi begitu dapat tugas menggigil beliau. Baik, maka turunlah ayat 2 surat yang hampir sama. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Berselimut juga. Nah, jadi itu Rasulullah merasa berat tugas itu, walaupun beliau sudah mendapat pencerahan dari Allah, tapi sebagai tugas itu berat. Nah, itu awal-awal ayat Quran turun ke Nabi Muhammad. Nah, lalu yang kedua saya katakan surat turun. Kalau tadi ayat, sekarang surat. Surat yang pertama turun Al-Fatihah. Lengkap 7 ayat. Tidak dipisah-pisah. Itulah maka di Quran taruh paling depan, karena paling depan sempurna tuh, paling awal sempurna turun surat Al-Fatihah. Kebetulan Al-Fatihah itu kalau ditelusuri isinya itu adalah pokok-pokok isi seluruh Al-Quran yang belum turun secara keseluruhan, tapi pokok-pokoknya turun duluan. Ada di surat Al-Fatihah, maka disebutlah Ummul Kitab, Ummul Quran. Karena seluruh materi yang ada dalam Al-Quran yang 6.000 sekian ayat itu sudah tersimpul dalam surat Al-Fatihah yang cuma 7 ayat. Turun duluan ke Rasulullah surat itu dan dipakai dalam sholat. Nah, jadi itu antara Iqra dan Al-Fatihah itu kalau saya renungkan itu kaitannya erat sekali dalam dalam menghidupkan, membangkitkan agama yang sempurna ini, agama Islam, tercermin dalam awal-awal surat, ayat-ayat dan awal-awal surat yang turun kepada Rasulullah. Nah, oleh karena itu kemarin saya di pengajian di sana itu membawa 2 materi itu yang saya lupa apa pernah saya sampaikan di sini apa belum ya, fotokopi itu, yaitu surat Al-Fatihah. Saya coba analisis itu kandungannya, dibandingkan atau dicocokkan dengan inti ajaran agama. Nah, inti ajaran agama kita bisa ketahui dari dialog Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril yang ada di hadis-hadis sahih itu.
Bukhari ada, di Muslim ada, yaitu ketika Nabi Muhammad sedang kumpul dengan para sahabat, mungkin mirip gini ya, tapi nggak enak. Masa kalau mirip gini berarti dianggap saya Nabi Muhammadnya ya? Ya enggak lah, saya emang nggak ada apa-apanya. Jadi sedang kumpul begini, tiba-tiba ada tamu datang berpakaian putih bersih, rambutnya hitam, hitam mengkilat, hitam bagus itu, bersih, rapi banget itu orang itu. Lalu masuk menghadap Rasul, langsung berdekatan dengan Rasul, langsung dialog. Nah, pertanyaan tamu itu, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil iman. Lalu Rasul terangkan. Setelah itu sodakta. Akhbirni anil Islam. Rasul terangkan sodakta. Akhbirni anil ihsan. Rasul terangkan. Lalu beliau mengatakan mata saat. Kapan ya Rasul terjadi kiamat? Lalu Rasul jawab gini. Saya itu pamit. Misterius nih orang ini. Karena sahabat-sahabat yang di situ pada bengong aja, termasuk Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini, bengong. Ketika bengong itu, karena dia datang asing orang ini, pergi juga asing. Ya, yang lain cuma pada bengong melihat. Nabi Muhammad tahu itu bahwa para sahabat pada bengong. Lalu sahabat pun bertanya ke Umar dan yang lain-lain, kamu tahu nggak orang itu? Ya nggak tahu lah, Rasul yang lebih tahu. Karena anehnya apa? Orang itu rapi. Nabi Muhammad sedang di Mekah ya. Sementara Mekah itu ada di tengah-tengah padang pasir. Seluruh kota Mekah rata-rata saling mengenal satu sama lain. Ya. Kemudian orang itu tidak dikenal. Berarti kesimpulannya orang itu pasti dari jauh. Bukan dari situ. Tetapi kalau dari jauh pasti lewat padang pasir. Kalau lewat padang pasir pasti kumuh. Kumuh apa? Lusuh. Jalan jauh, keringetan, penuh debu, kakinya juga mungkin berdebu gitu karena lewat padang pasir. Ini tidak. Rambutnya rapi, tidak ada keringat, tidak ada debu, tidak ada. Maka mereka pada bengong itu serba tanya-tanya. Ini orang mana ini? Kalau orang sini pasti kita kenal. Kalau orang jauh pasti ada bekas-bekas perjalanan jauh. Akhirnya Rasul mengatakan Jibril. Dia malaikat Jibril. Nah, yu'allimuhum dinahum. Itu Jibril datang ngajari kamu soal ilmu agama Islam. Oh, jadi gitu. Kalau begitu kita dapat ilmu. Apa ilmunya? Agama kita ini 3 pokok ajaran agamanya. 1 tentang iman, akidah. 2 tentang Islam, hukum, syariat. Dan 3 tentang ihsan, itu akhlak. Oh, itu toh intinya agama itu 3. Iman, Islam, ihsan. Menyangkut hati, menyangkut perbuatan badan kita terhadap Allah, ibadah. Dan mengandung inti dari akhlak, perilaku, kepribadian kita sebagai umat Islam. Oh, 3. Ya. Nah, 3 ini kalau ketika kita terapkan ke Al-Fatihah, ketemu juga. Al-Fatihah dari sudut pandang 3 unsur pokok agama tadi, ketemu. Nah, mari kita ungkapkan. Maka saya tulis di fotokopi itu yang kemarin ikut pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. 4 tuh. Itu akidah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Allah. Nama Allah berarti kenal Allah tuh. Itu akidah itu. Iman kepada Allah. Lalu ditambah dengan sifatnya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu akidah. Kalau sudah mengenal Allah, mengenal juga sifat-sifat baiknya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bapak Ibu kalau merenungkan ini kita bisa terharu itu. Maha besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk. Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengenal. Kalau kita mengenal Allah dan Allah itu diyakini betul oleh kita dan kita tahu persis Maha Pengasih, Maha Penyayangnya, maka dorongan dari dalam sendiri
pasti ingin memuji. Ya, Bapak kalau tahu ada orang baik kan kita spontan kita muji. Ya, dengarnya ada orang setiap bulan Ramadan bagi-bagi uang. Makanan di rumahnya gratis. Pulang kampung diongkosin. Kita bilang, aduh baik amat orang. Padahal kita nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Baru dengar saja. Kita bilang, baik orangnya. Itu otomatis begitu. Terhadap yang baik-baik, pasti hati kita memuji. Nah kita mengenal Allah, Allah Maha Baik. Tidak usah disuruh keluar dari hati. Kita memuji Allah itu. Dorongannya dari dalam. Itu akidah. Maka habis bismillahirrahmanirrahim, maka dorongan memujinya alhamdulillah. Maka mohon maaf, saya ya mungkin nggak enak ya kalau nyinggung-nyinggung hilafiyah nih ya. Orang yang baca Fatihah tidak pakai bismillah itu kayaknya ngegantung kalau dalam pikiran saya itu. Tiba-tiba memuji tapi dia belum menyebutkan tentang kebaikannya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim kan kebaikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap tuh. Iman kepada Allah, iman kepada kasih sayang Allah. Lalu dorongannya, segala puji milik Allah. Kan nyambung gitu. Kalau belum jelas juga tentang Allahnya, tiba-tiba alhamdulillah. Ini logikanya ya. Tentu saja sudah memuji juga, cuma tidak diucapin kan bisa juga. Benar juga sih. Tapi kalau merangkaikan ucapan, itu belum mantap mengucapkan alhamdulillah kalau tidak diawali dengan bismillah. Karena bismillah itu akan menjadi pendorong alhamdulillah. Maka dalam hadis ada dua itu Pak. Kullu amrin dzibalin la yudau fi bismillah wa aqta ajda. Sesuatu yang baik tidak mulai dengan bismillah, maka itu putus berkahnya. Sementara hadis lain mengatakan kullu amrin dzibalin la yudau bihamdalah. Dua itu Pak di situ. Tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dua sebagai permulaan itu dua. Satu basmalah, dua alhamdulillah. Itu sebagai kalimat permulaan dalam berbagai hal. Nah ya ini dari isyarat tadi. Nah, maka mohon maaf, Al-Fatihah itu dan ini dipegang teguh oleh Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Ya, menghadap Ka'bah juga, tapi tidak menghadap berhalanya. Menghadap Ka'bah juga beliau sholat itu. Kalau Abu Jahal lihat, marah dia. Sampai keluar kata-kata, nanti kalau aku lihat lagi Muhammad sedang sujud, aku injek lehernya. Abu Jahal saking marah. Nah, maka karena ada kata-kata itu, Allah turunkan ayat. Ya, falyad munadi wasanan uzzamani yatakalla. Jadi kalau dia betul-betul mau menginjak Rasul sedang sholat, maka Allah akan mengundang malaikat untuk merenggut nyawanya si Abu Jahal. Nah, habis ya, maghrib ya? Sudah maghrib. Terima kasih ya. Biarlah yang direnggut Abu Jahal saja ya. Nah, mudah-mudahan kita mah sehat walafiat, diterima ibadah kita ya. Terima kasih hadanallahu yakum ajma'in. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi. Allahumma lakasumna wa bika amanna. Ya Allah, kami saum semata-mata iman kepadamu ya Allah, dan terima saum kami, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan limpahkan ridho dan rahmatmu kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.